الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Nah, kalau sudah mati akan diri kita, udah fana diri kita, udah lenyap diri kita, disitulah nyatanya Allah itu. Disitulah terlihatnya Allah itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul kepada kita. Arafun nas man arafu li nafsi. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, dirinya tidak ada. Dirinya telah mati, dirinya telah fana. Disitulah dia mengenal akan Tuhannya. Dalam hadis yang lain, yang setara maknanya dengan kalimat itu, dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal akan dirinya, bahwa dirinya itu tiada, dirinya itu buta tuli, dirinya itu bisu, dirinya itu bodoh, dirinya telemah papa dan mati, faqad arafa rabbahu, maka sungguh ia mengenal akan Tuhannya. Jadi karamkan dahulu diri, fanakan dahulu akan keakuan diri, matikan dulu akan rasa keakuan diri yang merasa berbuat. Disitulah kita betul-betul menyaksikan dan bertatap wajah dengan Allah itu. Makanya siapa yang telah sempurna pengenalan dirinya kepada Allah, man arafa rabbahu fasadal jasad. Itu jawabannya. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah sempurna mengenal akan Tuhannya, bahwa Tuhannya itulah yang sebenar-benarnya wujud, yang sebenar-benarnya melihat dan mendengar, berkata, yang sebenar-benarnya mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, fasadal jasad. Maka ketika itulah dirimu itu akan hancur selama-lamanya, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan mati di dalam hidup namanya itu. Rupanya kita untuk mengenal, menyaksikan, menemui dan bertatap wajah Allah itu tiada lain nyata pada diri insan ini. Nih, maka kenalilah insan itu. Jadi tak jauh kita mengenal dan mencari serta menemui Tuhan itu. Ya, pada diri sendiri, Bapak Ibu. Ini yang dijelaskan. Man talabal maulah bi ghairi nafsin faqad dolalam ba'idah. Barang siapa ingin mencari aku keluar daripada dirinya, maka dia akan tersesat jauh. Maka dihantarkan Allah pemahamannya, dibimbing Allah kita ini, bagaimana kita bisa berjumpa dengan dirinya, dengan cara kita wajib pandai dan mampu mengkaji yang tersirat pada diri sendiri di balik diri yang tersurat itu. Maka bacalah alam pada diri. Begitulah orang-orang arif menghantarkan paham kepada kita, Bapak Ibu. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku tersembunyi. Itulah maksudnya aku berselindung di dalam terang. Walaupun dia batin, tapi batinnya itu zohir pada segala sesuatu. Jadi yang bisa melihat akan kezohiran Allah pada segala sesuatu, tentu orang yang telah mengenal dirinya. Tentu orang yang sudah menyaksikan dirinya, tentu orang yang sudah bertatap wajah dengan dirinya.
Bagaimanapun Allah itu bertahwil, berganti bentuk dan rupa pada segala sesuatu. Namun orang yang sudah arif billah, dia mampu mengenal, memandang, menyaksikan bahwa segala sesuatu itulah nyatanya akan kezohiran dirinya yang batin itu sebenarnya. Tapi bagi yang tak mengenal, dia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan ruhnya. Ya. Karena di dalam pandangan hatinya, di dalam pandangan akal fikirnya, Allah itu jauh sangat daripada dirinya. Di langit, di aras, di kursi, itu macam-macam jawabannya. Kalau Allah itu betul-betul jauh, di aras, di kursi, kapan lagi dia akan berjumpa Allah? Kapan lagi dia akan mengenal dan menyaksikan Allah? Sebab bukti orang yang mengenal itu mesti menyaksikan Bapak Ibu. Tak mungkin Bapak Ibu ini mengenal tanpa melalui penyaksian. Ya. Apa mungkin Bapak Ibu ini beriman begitu saja tanpa mengenal gitu? Jadi iman kita itu mesti diawali dengan mengenal lebih dahulu. Kalau kita sudah mengenal, yang mengenal itu betul-betul sampai dia kepada penyaksian. Tak mungkin pula Bapak Ibu menyaksikan dirinya tanpa melalui pengenalannya. Jadi orang yang mengenal adalah orang yang menyaksikan itu. Untuk menyaksikan dirinya, mesti kita melalui mengenali akan diri. Tak mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan dirinya tanpa melalui pengenalan terhadap diri. Dan tak mungkin pula Bapak Ibu mampu mengenal akan diri tanpa mematikan diri. Selama diri kita tidak mati, maka selama itu kita tidak akan pernah bisa menyaksikan akan dirinya. Selama diri kita ini wujud, maka selama itu pula kita tidak akan pernah mengenal akan kewujudan dirinya. Kenapa? Karena diri Bapak Ibu itu sebagai tabir untuk memandang dan menyaksikan akan dirinya. Diri kita ini sebagai hijab untuk mengenal dirinya. Diri kita ini sebagai tirai, sebagai penghalang, sebagai tabit, tembok pemisah. Sulit bagi diri kita untuk mengenal dirinya. Makanya supaya kita bisa mengenal dirinya, menyaksikan dirinya, hancurkan diri ini. Ya. Leburkan diri ini, matikan diri ini, binasakan diri ini. Kalau diri ini sudah lebur, sudah mati, sudah binasa, maka barulah kita berjumpa akan dirinya. Berjumpa yang bagaimana? Berjumpa di dalam paham. Berjumpa di dalam rasa. Orang Minang menyebutkan Bapak Ibu, raso dibawa naik, pereso dibawa turun. Raso yanglah bisa dirasakan. Bagaimana cara menghancurkan diri? Bagaimana cara mematikan diri di waktu hidup sebelum habisnya usia umur? Supaya kita betul-betul bisa mengenal, menyaksikan wujud yang seakmal diri itu. Kita lihat. Ya, insan ini, diri insan itu ada tubuh. Ada hati. Ada ruh. Ada sir. Nah, kita lihat cara untuk menghancurkan diri kita ini. Sebab kalau udah hancur diri kita, kita akan berjumpa dengan Tuhan itu. Nah, yang pertama, ini yang disebut namanya dengan jalan tarkik. Nah, ini tarkik namanya. Kita bilang tarkik.
Nah, tarki itu ya memandangnya dari bawah ke atas. Nah, pertama cara menghancurkan diri kita. Hancurkan tubuh kepada hati. Hancurkan tubuh kepada hati. Maka kelihatanlah nyata hati itu yang berbuat. Yang pertama. Yang kedua, hancurkan hati kepada ruh. Maka nyatalah ruh itu yang berbuat. Nah, yang ketiga, hancurkan ruh kepada sir, maka nyatalah sir itu yang berbuat. Yang terakhir, hancurkan sir itu kepada zat, maka nyatalah zat itu yang berbuat. Semata-mata. Jadi tidak ada lagi diri kita itu yang mengaku merasa dirinya berbuat. Tubuh tidak ada lagi ada pengakuan dirinya berbuat. Hati tidak ada lagi dirinya yang merasa berbuat. Ruh juga tidak ada lagi pengakuan dirinya merasa berbuat. Sir juga tidak ada lagi pengakuan pada dirinya merasa berbuat. Yang berbuat senyata-nyatanya tidak lain adalah zat. Maka zat inilah yang wujud qiyamuhu binafsihi. Dia yang wujud berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi. Berdiri dengan sendirinya. Nah, dialah wujud yang tunggal. Wujud yang tunggal itu yang tidak berbilang. Ya. Nggak ada pembandingnya itu. Karena tidak ada pembandingnya, disebabkan dia tunggal, maka disebut namanya dengan ahad. Ahad. Sebut ahad. Beda dengan wahid. Ahad dengan wahid. Apa bedanya ahad dengan wahid? Kalau ahad, tunggal tidak berbilang. Cuma dirinya seorang yang ada. Maksudnya, tak ada duanya, tak ada pembandingnya. Nah, itu tuh. Kalau dirinya cuma yang ada, dan tidak ada pembandingnya, maka jangan bandingkan dirinya dengan sesuatu. Karena sesuatu itu tiada lain adalah wujudnya jua. Jangan bandingkan dirinya dengan sesuatu. Karena sesuatu itu pun juga tidak ada. Yang ada hanya dirinya semata-mata. Itu yang ahad itu. Tapi kalau wahid, satu ada duanya. Nah, dalam surah Ikhlas itu bunyinya ahad atau wahid Bapak Ibu? Apa bunyinya surah Ikhlas itu? Qul huwallahu. Adakah di situ qul huwallahu wahid? Enggak. Ahad yang dipakai. Ahad itu menunjukkan satu tidak ada duanya, satu tidak ada pembandingnya. Inilah makna laisa itu Bapak Ibu. Makna laisa itu tidak bisa kita membandingkan Allah dengan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu nggak ada. Barang yang tak ada mana bisa disandingkan dengan yang ada? Ya, nggak bisa kita serupakan Allah itu dengan sesuatu, karena sesuatu tidak ada. Kalau disebutkan juga sesuatu itu juga kenyataan dirinya yang maha ada tadi, yang maha ahad itu. Nah, itu yang namanya ahad itu. Ya, tidak ada duanya, tidak ada pembandingnya. Hanya dia yang berdiri semata-mata. Kalau dia yang berdiri semata-mata, dia cuma yang wujud, dia cuma yang tunggal. Itu maknanya dialah yang nyata pada segala sesuatu. Dialah yang wujud secara terang, jelas pada segala sesuatu.
Kalaulah dia yang wujud secara nyata, terang dan jelas pada segala sesuatu, itu maknanya segala sesuatu itu kenyataan daripada dirinya sendiri. Nah, itu hakikatnya. Nah, lihat makrifat dengan hakikat ya. Nah, lihat. Makrifat dan hakikat. Sekarang makrifatnya dulu. Makrifatnya tadi bagaimana Pak Jul? Kalau makrifatnya tadi itu dia ada pembandingnya atau tidak? Tidak. Adakah sesuatu selain daripada dirinya? Tidak. Kalau tidak ada sesuatu selain dirinya, lalu siapa yang ada? Ah, dia sendiri. Lihat. Kalau dirinya cuma yang ada dengan sendirinya, secara pandangan makrifat, maka dialah, dirinya lah, ya, yang wujud ini. Nah, dialah yang wujud pada segala yang ada ini. Allah itulah ya yang wujud pada segala yang ada. Allah itulah yang wujud pada segala yang nyata. Allah itulah yang wujud pada segala yang ada. Kalaulah Allah itu yang wujud pada segala yang ada, segala yang nyata, segala yang zahir, maka pandangan hakikatnya segala yang ada, segala yang zahir, segala yang wujud, itulah kenyataan daripada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau makrifat, Allahnya didahulukan. Kalau hakikat, wujudnya didahulukan. Jadi makrifat itu Allah lah yang wujud pada segala sesuatu. Itu makrifat. Kalau hakikatnya, segala sesuatu itu, itulah wujud dirinya Allah. Patrika lagi. Tidak ada segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, segala yang jelas, melainkan hanya dirinya semata-mata. Disitulah maknanya Allah itu berselindung di dalam terang. Walaupun dirinya dikatakan batin, batinnya itu telah zuhir, batinnya itu telah nyata pada segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu, itulah kenyataan dirinya yang sebenar-benarnya. Segala yang wujud ini, itulah wujud dirinya yang sebenar-benarnya. Tidak ada wujud yang lain di luar dirinya. Kalau ada wujud yang lain di luar dirinya, berarti masih ada pembanding dirinya. Padahal dia dikatakan tadi apa? Ahad. Kalau ada pembanding dirinya, belum disebut ahad. Ahad itu tidak ada pembandingnya. Itu memandangnya secara tarki namanya. Hancurkan tubuh pada hati, hancurkan hati pada ruh, hancurkan ruh pada sir, hancurkan sir pada zat. Maka nyatalah zat yang berdiri dengan sendirinya. Tarki. Sekarang lakukan lagi namanya tanazul. Ini dua tuh ilmunya. Tanazul memandang dari atas ke bawah. Dari zat nih. Dari zat ke bawah. Ini disebut namanya tanazul. Cara memandangnya yang disebut namanya tanazul, nyatanya ya, kudrat dan iradat zat ya pada sir, maka kelihatanlah sir itu yang berbuat. Itu nyatanya kudrat dan iradat zat pada sir, maka nampaklah sir yang berbuat. Nyatanya sir pada ruh, maka tampaklah ruh itu yang berbuat. Nyatalah ruh itu pada hati, maka nyatalah hati itu yang berbuat. Nyatanya hati itu pada tubuh, maka nyatalah tubuh itu yang berbuat.
Itu yang disebut namanya tanazul. Sekarang patrikan dia. Ya kan? Kalau sudah nyata zat kepada sir sudah nyata kepada ruh, ruh sudah nyata kepada hati, hati juga sudah nyata kepada tubuh, dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan, dan tubuh sudah nyata pada segala perbuatan, maka mempatrikannya segala perbuatan yang nyata pada tubuh alam semesta dan tubuh insan itu sebenar-benarnya adalah nyatanya perbuatan zat. Ini dia. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.